Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradita Israel Prasetya, kelas 11 MIPA 5 nomor 25. Di sini saya akan menceritakan tentang sistem tanam paksa di Indonesia. Belanda berhasil mengalahkan Inggris di daerah Tuntang Salatiga. Sejak saat itu dimulailah kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Kekuasaan Belanda di Indonesia melalui sistem tanam paksa dan sistem usaha swasta. Sejak masa kekuasaannya, kondisi perekonomian Belanda maupun tanah jajahannya sedang dalam masa krisis karena mereka banyak mengeluarkan dana untuk membiayai perang. Pemerintah Belanda terus mencari cara untuk memperbaiki krisis ekonomi yang mereka alami. Lalu pada tahun 1829, seorang tokoh yang bernama Johan van den Bosch mengajukan usulan kepada Raja Belanda mengenai sistem politik dan ekonomi. Menurut Van den Bosch, untuk memperbaiki perekonomian Belanda di tanah jajahan harus melakukan penanaman tanaman di tanah jajahan, tanaman yang laku di pasar dunia. Van den jajahan adalah sapi perah yang harus dieksploitasi semaksimal mungkin untuk keuntungan penjajah. Sistem penanaman menurut Van den Bosch diberlakukan dengan memanfaatkan kaum pribumi dengan cara kaum pribumi wajib ikut kerja. Konsep Van den Bosch inilah kemudian dikenal dengan istilah Kulturstelsel, yang artinya tanam paksa. Usulan mengenai sistem tanam paksa yang disetujui oleh Raja Belanda. Kemudian Van den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal yang berkuasa di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Secara umum, tanam paksa adalah sistem yang mewajibkan para petani pribumi untuk menanam tanaman yang seperti diekspor pasar dunia. Tentuan tanam paksa yaitu: A. Petani harus menjaga 1/5 luas tanah miliknya. B. Tanah yang digunakan bebas pajak. C. Hasil panen wajib diserahkan kepada pemerintah. D. Pekerjaan diawasi penguasa pribumi. E. Penduduk bukan petani wajib bekerja di pabrik atau perkebunan milik pemerintah. Dalam pelaksanaan sistem tanam paksa, peran penguasa pribumi sangat penting sebagai penggerak petani dan penghubung dengan pemerintah. Para petani penguasa pribumi diberi bonus atau disebut dengan kultur prosenten. Setoran hasil pertanian yang diberikan kepada pemerintah Belanda, semakin besar pula kultur prosenten yang didapat penguasa pribumi. Oleh karena itu, demi mendapatkan kultur prosenten yang besar, penguasa pribumi memaksa para petani untuk menanam sebanyak-banyaknya. Adanya kultur prosenten yang didapat penguasa pribumi memicu terjadinya penyelewengan dalam pelaksanaan sistem tanam paksa. Penyelewengan tersebut diantaranya tentang luas tanah. Menurut ketentuan tanam paksa, tanah pertanian yang digunakan untuk keperluan tanam paksa tidak melebihi dari 1/5 luas tanah petani. Namun dalam pelaksanaannya, lebih dari 1/5 luas tanah petani, bahkan lebih dari setengah luas tanah petani digunakan untuk tanam paksa. Dapat dikatakan pelaksanaan sistem tanam paksa umumnya tidak sesuai dengan ketentuan, baik dari luas tanah, waktu penanaman, dan sebagainya. Sistem tanam paksa telah melanggar hak asasi manusia, membawa penderitaan bagi rakyat pribumi. Sementara itu, Belanda telah mengeruk keuntungan dan kekayaan berlimpah dari Indonesia atau tanah Hindia Belanda. Tetapi ada juga manfaat tanam paksa seperti dibangunnya berbagai saluran irigasi dan juga dibangunnya jaringan rel kereta api. Nah, itu sejarah singkat tentang sistem tanam paksa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.